Seperti yang sudah dijelaskan, saya ingin menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama, di dalam kehidupan Kristen kita, kita harus mengetahui dua hal di dalam status kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah pembenaran, dan yang kedua adalah pengudusan. Pembenaran berarti penyataan yuridis dari Tuhan Allah bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan Allah di dalam dan melalui Kristus yang telah mati, menebus dosa kita, yang telah bangkit menyatakan kebenaran. Jadi namanya sebuah penyataan yuridis. Penyataan yuridis. Apa dampak yang dapat kita terima di dalam pembenaran? Ada dua dampaknya, yaitu yang pertama, dosa-dosa kita semua diampuni. Satu kali Tuhan mati di atas kayu salib, seluruh dosa kita, dahulu, sekarang, dan akan datang, seluruh dosa kita itu segalanya diampuni, dibersihkan, disucikan dengan darah Kristus. Karena kita sudah dibenarkan di dalam dan melalui Kristus yang sudah mati dan bangkit. Yang kedua adalah kita menerima status sebagai anak-anak Allah, di mana kita mendapatkan status itu, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, sehingga kita memiliki suatu dasar untuk kita menghampiri takhta kasih karunia-Nya, sehingga kita memiliki dasar untuk memanggil Allah pencipta dengan panggilan Bapa. Itu karena kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Pengampunan dan pengadopsian kita itu terjadi karena dibenarkan, dan pembenaran kita oleh Allah secara yuridis itu disebabkan karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Kita diimputasikan dalam Kristus, seluruh keberadaan dosa kita diimputasikan, ditimpahkan di dalam Kristus. Kristus menggantikan kita, Kristus memperdamaikan kita, Kristus menjadikan kita yang tadinya orang-orang berdosa, akhirnya kita menikmati hidup di dalam kebenaran. Kita harus menyadari bahwa pemahaman kita tentang keselamatan atau pengajaran tentang soteriologi itu selalu berkaitan dengan pengenalan kita akan Kristus atau pemahaman kita tentang kristologi. Apabila pemahaman kita tentang kristologi keliru, maka pengertian kita tentang soteriologi juga keliru. Karena itu pengenalan akan Kristus itu menjadi dasar dan arah pengenalan kita akan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Kristus. Seluruhnya ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya menerapkan karya Kristus di dalam hidup kita sehingga kita beroleh keselamatan. Dan ketika itu diterapkan, kita dibenarkan. Kita dibenarkan. Nah, ini namanya justification. Satu kali untuk selamanya. Nah, yang kedua, setelah kita mengalami justification, maka kita tahu bahwa kita itu akan mengalami yang disebut pengudusan. Pengudusan itu terjadi pada diri setiap orang yang sudah dibenarkan. Dengan kata lain, kalau kita mau berbuat baik, mau beretika baik, mau bermoral benar, mau hidup suci, hanya mungkin di dalam Kristus yang sudah membenarkan kita. Maka di luar Kristus tidak mungkin ada orang yang hidup kudus. Tidak mungkin ada orang yang hidup baik menurut ukuran Tuhan. Tidak mungkin ada orang yang disebut orang yang beretika moral kalau bukan di dalam Kristus yang sudah melaluinya Allah membenarkan kita. Nah, ini ada kaitannya. Jadi pembenaran mendahului pengudusan, dan pengudusan itu berlangsung seumur hidup kita. Sehingga seumur hidup kita berjuang menjalani hidup yang kudus, hidup yang suci, hidup yang sungguh-sungguh benar dan baik adanya. Jadi pembenaran dan pengudusan, satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tetapi sekaligus saat yang sama, pembenaran mendahului pengudusan, pengudusan membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan diperkenan oleh Allah. Nah, lanjutannya dari hidup kudus itu adalah ketekunan. Apa itu ketekunan? Kalau ketekunan kan bukan sekedar saya rajin, saya itu memiliki suatu tugas lalu saya selesaikan, tidak. Tekun itu lebih daripada kerajinan. Jadi tiap hari saya mengerjakan hal-hal yang rutin, hal-hal yang insidental, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Allah. Tekun. Tekun berarti ada memang repetisi atau pengulangan-pengulangan. Doa, baca Alkitab, ibadah, memuji Tuhan,
mengasihi sesama, menolong orang lain, kemudian membaca, mempelajari firman. Itu pengulangan kan, tiap hari kita mengulangi itu. Mungkin kita boring atau bosan. Mungkin kita merasa ini jenuh, iya. Tetapi kalau dia orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, dia makin hari makin bergairah, walaupun repetisi-repetisi. Repetisi-repetisi karena makin dia dekat Tuhan, makin dia mengulangi doanya, mengulangi baca Alkitabnya, mengulangi beribadahnya, mengulangi memuji Tuhan. Jadi repetisi-repetisi tetapi terus mengalami pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan makin jelas. Seibarat kalau orang sudah jatuh cinta, kan yang dijumpai, yang dikunjungi, yang dicintai itu saja. Nggak mungkin orang jatuh cinta, besok jatuh cinta ke si B, besok lagi ke si E, besok lagi ke si F, gonta-ganti, itu nggak mungkin. Itu namanya bukan jatuh cinta, itu namanya orang yang iseng-iseng bersahabat. Nah, kalau orang yang jatuh cinta, makin ketemu, makin cinta, makin menemukan keunikannya, makin menghargai keunggulannya, makin merasakan kehadirannya. Nah, itu namanya disebut orang yang sedang waktu pun kita melakukan itu rutin. Nah, ketekunan itu berarti kita secara rutin berdoa, pagi-pagi berdoa jam 6, malam-malam berdoa jam 10, baca Alkitab setiap hari satu pasal demi satu pasal, satu kitab demi satu kitab, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah bersama di gereja tiap minggu, itu kan rutin. Saat yang sama ada dinamikanya, ada peristiwa-peristiwa yang harus dilakukan, menolong orang di rumah sakit, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, menolong teman-teman yang mengalami ketidakberdayaan, itu insidentil yang sewaktu-waktu akan muncul. Nah, orang Kristen yang sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup di dalam pengudusan akan tekun itu mengerjakannya. Walaupun kita tahu ada jatuh bangunnya. Tidak mungkin orang itu terus naik gitu ya, naik kurvanya begitu, tidak. Dia akan turun, jatuh, naik lagi turun, jatuh, naik lagi begitu. Tapi tangan Tuhan tetap memegang orang-orang percaya itu untuk tekun. Ketika tekun, maka melahirkan buah. Nah, buah di dalam kehidupan orang Kristen tentu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada 4 buah yang paling penting di dalam diri orang Kristen. Yang pertama adalah buah karakter. Galatia 5:22-23. Kasih, murah hati, kemudian juga adalah sabar dan seterusnya ya. Namanya buah karakter. Itu yang pertama. Jadi orang yang sudah dibenarkan Tuhan kelihatan karakternya seperti apa. Maka benar tepat kalau kita beriman kepada Kristus, maka karakter kita saleh, itu menghasilkan buah. Dan di situ terbukti orang itu sedang dipenuhi Roh Kudus. Pertama buah karakter. Yang kedua adalah buah kasih. Orang tersebut dengan segera melakukan suatu sikap, mengampuni orang yang bersalah kepadanya, mau peduli terhadap sesama, mau memperhatikan orang lain, menghargai orang tua, menghormati orang-orang di sekitar, memberi perhatian terhadap kondisi keadaan yang ada. Nah, itu namanya buah kasih yang nyata, jelas, konkret, jelas. Ya, itu yang penting. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, 17 ya, bahkan ayat dari ayat 8, barang siapa yang mengasihiku berarti ia menaati perintahku. Itu yang kedua, buah kasih. Yang ketiga adalah buah penginjilan. Jadi orang-orang yang tekun, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan terdorong memproklamasikan Injil Yesus Kristus, bukan hanya dengan perbuatan, tetapi juga dengan perkataan, memproklamasikan Injil Yesus Kristus. Bawaannya ada satu juru selamat, dan satu-satunya yang menebus orang berdosa hidup di dalam Kristus. Nah, itu buah penginjilan. Seumur hidup, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan punya gairah memberitakan Injil. Dan mesti diingat, bedakan revival dengan evangelization. Kalau revival untuk orang yang sudah Kristen, tetapi orang itu suam-suam kuku, orang itu malas-malasan, orang itu tidak bergairah di dalam kekristenannya. Lalu kita berikan encourage, kita berikan suatu motivasi, kita berikan suatu dorongan. Nah, itu namanya kita sedang melakukan revival terhadap orang itu. Tetapi penginjilan itu kepada orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang menganut agama-agama dan kepercayaan lain. Banyak sekali di sekitar kita. Ladang banyak sekali menguning. Tinggal kita mau garap nggak? Tiap hari kita bisa buat traktat, kita bisa bikin kanal YouTube, kanal TikTok, kanal apalagi ya, kanal Facebook, Instagram, dan lain-lain, pakai medsos. Kita bisa beli traktat, bagi-bagi traktat. Yang pasti kita punya gairah untuk berbagi. Nah, itu yang ketiga, namanya buah penginjilan. Yang keempat adalah buah pelayanan. Apa itu buah pelayanan? Berarti kita di bidang kita masing-masing berdampak di dalam keseharian kita. Sebagai mahasiswa, apa yang menjadi pelayananmu? Belajar. IPK-nya tinggi, nilainya bagus, pengetahuannya tajam.
pemikirannya luas. Nah, itu buah pelayanan. Untuk dosen, memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk yang administrasi, belajar untuk kreatif mengadministrasi. Untuk yang suka melakukan pelayanan, misalnya dia di gereja, atau dia menjadi bankir, atau dia menjadi seorang wira swasta, dia akan terus melayani dengan kebenaran. Nah, semua orang itu, yang tadi 4 buah itu mesti dikerjakan di dalam kepenuhan pimpinan Roh Kudus. Jadi, kalau di luar itu bagaimana? Ya, semua sia-sia, sampah. Jadi kalau orang itu belum dibenarkan Kristus, lalu dia mengerjakan hal-hal yang sepertinya sama dengan orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, tetap yang dikerjakannya itu tidak akan pernah menyelamatkan orang itu. Orang itu ya bisa mengerjakan hanya restraint of sins, tapi tidak memiliki dampak di dalam kekekalan. Nah, itu betapa sayangnya ya, kalau ada orang yang berbuat menolong orang lain, membantu orang lain, terus mengasihi orang lain, tapi tidak di dalam Kristus, maka semua yang dikerjakannya tidak berdampak apa-apa. Apalagi berbuat jahat, wah pasti disingkirkan Tuhan, ya kan? Tetapi kalau orang yang Kristen tidak melakukan itu, tidak berbuah, tidak dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang tersebut dipertanyakan, apakah benar dia sudah dibenarkan oleh Kristus? Apakah benar dia sudah ada di dalam Kristus? Jangan-jangan hanya beragama Kristen, hanya ikutin ritual keagamaan Kristen, dibaptis, ikut katekisasi, ikut CD, ikut perjamuan, ikut ibadah-ibadah, tetapi tidak ada nilainya, ya, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Ya dia cuma sekedar hidupnya seperti itu saja, ya, tidak memiliki makna apapun. Akhirnya ya kehidupannya tidak berdampak apa-apa. Kasihan sekali orang seperti itu. Ya, akibatnya orang lain merasa dia seperti orang yang beragama, tetapi di hadapan Tuhan orang itu tidak menghasilkan buah. 4 buah tadi: karakter, kasih, penginjilan, pelayanan. 4 ini paling tidak. Nah, itu tanda-tandanya orang itu sudah diselamatkan. Tanda-tanda orang itu diselamatkan. Ada orang yang melayani, ada. Dia melayani dengan baik, tetapi dia belum percaya kepada Kristus. Maka ini bukan pelayanan yang khusus untuk kemuliaan Tuhan. Ini namanya dia bisa melakukan pelayanan dengan kekuatan anugerah umum. Jadi mesti diingat, ada orang-orang yang dari agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain yang berbuat baik. Bahkan yang menyedihkan, lebih baik daripada orang Kristen yang ngaku Kristen, berbuat baik. Tetapi mereka berbuat baik di dalam anugerah umum, sebagai bagian daripada providensia Allah, bukan sebagai bagian daripada hidup yang kudus di dalam Kristus. Sementara kita yang percaya kepada Kristus, yang hidupnya dalam progressive sanctification, tekun, terus tekun. Mungkin saja yang kita tabur sekarang dituainya di dalam kekekalan. Artinya sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia, tidak dapatkan hasil apapun kelihatan dalam hidup kita. Tetapi apa yang kita tabur, kita kerjakan, itu jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Nah, itu pengertiannya yang dasar yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan kembali. Untuk setiap orang Kristen, mari kita tekun menghasilkan buah sebagai bukti kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan fenomena, tapi sebuah aktualisasi iman. Iman yang dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik.